Apa jadinya jika seorang bos gangster menjadi seorang guru? Itulah anime yang akan diceritakan kali ini. Berkisah tentang Eikichi Onizuka berkeinginan menjadi guru. Walaupun dia tidak pintar, tapi cara dia mengajar beda dengan guru lainnya. Karakternya yang unik itu membuat dia disukai oleh orang sekitar. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang konyol, dan kadang-kadang menakutkan. Waduh, bagaimanakah kisahnya? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang pria berumur 22 tahun sedang melihat celana dalam dua cewek pelajar. Dia bernama Onizuka. Onizuka kemudian dijumpai dua pria berandalan yang ingin memalak dia. Tetapi dua pria tersebut nampaknya sudah salah pilih orang, karena meskipun tingkah lakunya kocak, Onizuka ternyata merupakan orang yang sangat kuat. Dengan sekali tinju, telepon umum yang ada di samping dihancurkan, membuat dua muka orang itu langsung pucat. さあ、どっちでしょう。おい、永吉。悪いな、小遣いもらっちゃって。いるぜ、龍二。今度カツアゲするときは気ぃつけたよ。 Tak lama datanglah kawan Onizuka yang menjemput. Dia bernama Ryuji. Ryuji merupakan kawan sangkatan Onizuka waktu di sekolah. Juga merupakan teman dekat dia. Ryuji ini kini sudah memiliki usaha bengkel sendiri. Sedangkan Onizuka ternyata hari ini adalah hari di mana dia akan menjadi guru. Tetapi baru guru sementara atau honorer. Tujuan Onizuka menjadi guru sangat tidak mulia. Sangat tidak patut dicontoh. Karena dia hanya ingin melihat ciwi-ciwi kawawi di sekolah. Ryuji juga tidak pernah mengira Onizuka akan menjadi guru dikarenakan sifatnya yang nakal. Terlepas dari semua itu, sebagai sahabat dia hanya bisa mensupport. Mereka kemudian dihentikan polisi karena terlalu laju membawa motor. だから、そんじゃな。おい。 Singkat kata, singkat cerita, kata Budi Dorimi, Onizuka kini telah tiba di sekolah. Dia sekarang merasa bahagia dikarenakan ciwi-ciwi kawawi ada di mana-mana. Kemudian ada bola mengarah padanya, di mana itu ulah dari salah satu ciwi kawawi yang tidak sengaja. Onizuka dibuat terkejut karena ciwi kawawi tersebut hanya menggunakan kancut. Setelah memberikan bolanya, ciwi kawawi tersebut kembali. Dan Onizuka dikejutkan lagi dengan seorang guru honorer sama sepertinya, yang ternyata otaknya sama juga seperti Onizuka. Bahkan dia lebih parah. Di saat mereka ngobrol, pria yang bernama Osawa ini mengaku sudah 3 kali dia mengulang menjadi guru. Alasan dia dikeluarkan itu karena dia telah melahap ciwi-ciwi pelajar dengan berbagai alasan. Tentu Onizuka dibuat terpukau dan saat itu juga dia langsung berguru kepada Osawa. Ada perkataan Osawa yang selalu terngiang-ngiang di kepala Onizuka, yaitu impian untuk memiliki istri muda, di mana misalnya Onizuka umur 40 tahun, istrinya umur 16 tahun. Hal itu terus dipikirkan oleh Onizuka, sampai-sampai dia sangat tidak sabar untuk mengajar. Tetapi pas sudah masuk di kelas, dia sangat dibuat kecewa karena yang dia pikir kelasnya diisi oleh banyak ciwi-ciwi kawawi, ini malah diisi oleh cowok-cowok berandalan. Ada juga sebagian cewek tapi penampilannya kurang menarik. Si Onizuka langsung tidak mood mengajar. Saat memperkenalkan diri, dia malah dikacangin. Dia marah tapi masih bisa dikontrol. Tiba-tiba ada satu siswa yang ingin berjabatan tangan. Bukan tangannya yang dipegang, malah bijinya Onizuka yang dia pegang. Kocak sini cuy. Para siswa tambah ngeledekin Onizuka. Meskipun kesal tapi masih bisa terkontrol. Malam hari, guru sangkatan Onizuka kumpul. Mereka saling cerita mengenai hari pertama mengajar. Pas giliran bu guru berkacamata cerita, si Osawa bangkrut malah berkata tidak ada yang nanya.
ラトン。ソクラテスの言葉じゃねえのか。 Keesokan harinya saat sedang mengajar karena Onizuka tidak terlalu pintar, dia malah diejek oleh muridnya. Dalam hati, dia ingin sekali membantai murid tersebut. Tiba-tiba suara Chiwi Kawawi terdengar, yang mana ternyata itu adalah Chiwi Kawawi yang pernah dia temui. Dia bernama Mizuki. Mizuki ternyata berada di kelas ini. Entah mengapa, Chiwi Kawawi seperti Mizuki ini tidak disadari keberadaannya oleh Onizuka. Terlepas dari itu, dengan adanya Mizuki, itu sudah membuat Onizuka bahagia dan moodnya kembali lagi. いやー、それがめちゃくちゃいいことよ。黙りおじ。人の話。 Onizuka menceritakan kehidupannya di sekolah. Ryuji kemudian memotong dengan mengatakan, mungkin Onizuka tidak cocok menjadi guru. Dia kan dikenal sebagai orang yang gagah dan perkasa. Entah bagaimana masa lalunya Onizuka, tapi nampaknya dia bukan orang biasa. Dia bukan orang sembarangan. Onizuka kemudian memberitahu jika dia pasti akan menjadi great teacher, yang artinya guru yang hebat. Saat pulang dari belanja, Onizuka bertemu dengan Mizuka. Mizuka mengaku dia kabur dari rumah karena ada masalah dengan orang tuanya. Baru bertemu, Onizuka sudah membayangkan hal-hal yang aneh. Mengejutkan, Mizuka ingin menginap di rumah Onizuka. Tentu Onizuka bahagia mendengar itu. Di saat Mizuka menyiapkan makan malam, Onizuka malah menyiapkan tempat tidur tapi ada tisunya. Di situ Mizuka curhat jika dia akan dijodohkan oleh orang tuanya. Mendengar itu, si Onizuka malah membayangkan jika dia yang menyelamatkan Mizuka dengan cara melamarnya. Onizuka kembali mode normal, tapi tiba-tiba Mizuka malah mendekat. Tidak hanya itu, wow! Dia tiba-tiba melepas pakaiannya sambil meminta maaf. Ternyata dia lagi dikerjain oleh anak muridnya. Mizuka hanya disuruh buat menjebak Onizuka, dan murid pria mengambil foto itu kemudian dipakai untuk memeras Onizuka. Mizuka juga mendapat bagian dari uang yang didapatkan, makanya dia mau melakukan hal itu. Onizuka sempat bertanya kepada Mizuka, apakah Mizuka sedari tadi hanya acting? Mizuka menjawab, iya. Para murid kemudian pergi dan menunggu uang yang akan Onizuka berikan. Jika tidak, maka foto ini akan disebar. Para murid kemudian nongkrong di suatu tempat sambil membahas tentang Onizuka. Tiba-tiba muncul beberapa preman sambil gas-gas motor. Para murid marah karena hal itu. Tetapi mental mereka langsung menciut saat tahu jika banyak preman yang datang. Ternyata tempat ini adalah tempat di mana preman-preman ini biasanya meeting. Para murid akan diberi pelajaran karena sempat ingin melawan tadi. Tiba-tiba terdengar keributan di tengah kerumunan. Ternyata itu adalah Onizuka yang solo versus squad karena moodnya sedang tidak bagus. Saat para murid menyebut namanya Onizuka Sensei, ketua geng tersebut langsung takut. Karena ternyata Onizuka adalah preman dari kelompok legendaris Onibaku dari Shonan yang sangat terkenal di dunia pergenggengan. Onizuka dulu telah mengalahkan rivalnya yaitu kelompok legendaris Midnight Angel. Ketua geng kemudian meminta maaf kepada Onizuka. Onizuka kemudian bertanya apa yang telah mereka lakukan kepada muridnya. Mereka mengaku belum diapa-apain. Para murid kemudian mendekat meminta pertolongan. Dikira akan ditolong, ternyata Onizuka malah ingin memberi mereka pelajaran. Agero. Para murid kemudian dibuat babak belur, lalu dicelupkan ke dalam air sambil diberi pencerahan. Para murid kemudian berkata, Onizuka adalah guru, masa sih dia tega melakukan hal ini? Onizuka menjawab, bodoh amat, dia juga belum menjadi guru resmi.
よし、それじゃあ。 Singkat cerita, Onizuka menceritakan hal itu kepada Ryuji. Ryuji menanggapi, mana ada guru yang menyakiti muridnya. Mungkin Onizuka bakal dikeluarkan. Yang jadi masalahnya, saat-saat ini sangat sulit buat mendapatkan pekerjaan. Apalagi Onizuka adalah mantan anggota geng. Siapa yang mau menerimanya? Tapi ternyata masih ada, yaitu anggota Yakuza di samping mereka yang ternyata sedari tadi memperhatikan karena ingin merekrut Onizuka. Keesokan harinya, Onizuka ke sekolah dengan perasaan yang sudah siap jika dirinya akan dipecat. Dia kemudian dijumpai oleh salah satu guru yang memberitahu jika kepala sekolah senang jika Onizuka mengajar di sekolah ini dikarenakan murid-murid nakal. Berkat ajaran Onizuka Sensei, mereka membersihkan sekolah. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sungguh perubahan yang sangat mengejutkan. Mereka katanya menghormati Onizuka Sensei dan ingin jika Onizuka Sensei menjadi guru mereka. 全員整列ございます鬼塚先生先生昨日はありがとうございや愛の無知 Onizuka Sensei kemudian menjadi orang yang populer di kalangan murid-murid. Dia kemudian menjadi banyak perbincangan karena telah membuat geng-geng motor takut. Bahkan Osawa juga kagum melihat Onizuka Sensei. 週刊問題を起こさなきゃ先生か。 Onizuka Sensei kemudian bertemu dengan Mizuka. Dengan apa yang telah terjadi, Onizuka sudah tidak tertarik dengan Mizuka. Dia menyuruh Mizuka pergi dan jangan mengganggunya. Tiba-tiba Mizuka malah naik ke motornya, kemudian mengajak Onizuka Sensei untuk ke rumahnya sambil memberikan kancut. Dia kemudian berkata, jika Onizuka Sensei datang ke rumahnya, dia akan memberikan Onizuka kancut segar yang akan diambil langsung dari anunya. Awalnya tidak mau, tapi akhirnya mau. Sampai di rumah Mizuka, terlihat rumah Mizuka yang besar. Mizuka adalah orang kaya, tapi karena hal itu hubungan dia dan orang tuanya tidak baik. Dikarenakan orang tuanya jarang pulang dan sibuk kerja. Onizuka ditawari minuman, tapi dia menolak karena dia belum percaya kepada Mizuka. Onizuka memberitahu meskipun Mizuka kaya, tapi dia tidak bisa dibeli dengan uang. Saat melihat makanan dari orang tua Mizuka untuk Mizuka, Onizuka Sensei ngiler karena makanan tersebut sangat mahal. Tetapi justru Mizuka malah membuang makanan tersebut, membuat Onizuka Sensei merasa sangat mubazir. Mizuka kemudian meminta Onizuka Sensei membawanya jalan-jalan. マグロの腹紙取れるものが最高級と言われて今で同じマグロの赤身そのまろやかで脂の Dari sore sampai malam, Onizuka Sensei masih terus memikirkan makanan mahal tadi. Dia mengabaikan perkataan Mizuki yang tidak mau pulang ke rumah. Sampai mana tiba-tiba Mizuki lompat dari motor. Hampir mati tapi beruntung Onizuka menyelamatkan. Mizuka kemudian menangis tidak ingin pulang. Dia kemudian curhat tentang masalah dia dan orang tuanya. Waktu dimana orang tua dia belum sukses, mereka selalu punya waktu bersama, makan malam dan lain-lain. Tapi saat orang tuanya sudah sukses, mereka jarang berkumpul dan itu sangat menyakitkan bagi Mizuka. Sampai-sampai dia tidak ingin pulang. Onizuka Sensei kemudian memberi pencerahan dengan memberitahu meskipun Mizuka rindu dengan masa lalu, tapi bagaimana juga dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Makanya mending Mizuka balik ke rumah saja. Setelah itu Onizuka Sensei pergi meninggalkan Mizuka sendiri. Malam hari di rumah Mizuka, kebetulan orang tuanya pulang cepat. Mizuka sendiri mengurung diri di kamar seperti biasanya. Tiba-tiba, Onizuka Sensei datang membawa palu besar, mengaku jika dia adalah gurunya Mizuka dan datang untuk kunjungan murid. Onizuka Sensei kemudian terus masuk sampai di kamar Mizuka, kemudian menghancurkan tembok penghalang antara kamar Mizuka dan orang tuanya. Di saat ibu Mizuka panggil polisi, Mizuka menghentikan hal tersebut.
Keesokan harinya, karena sudah 2 minggu, Onizuka Sensei pamit kepada murid-muridnya karena waktu mengajarnya telah habis. Terlihat para murid yang menangis karena hal itu. Di ruangan guru, mereka juga sudah siap-siap akan pergi. Dan ternyata Osawa Sensei sudah dikeluarkan terlebih dahulu karena dia diciduk telah merayu siswi. Onizuka Sensei juga mendapat surat dari Mizuka yang berterima kasih karena semenjak kejadian itu hubungan antara dia dan orang tuanya kembali membaik. Saat akan meninggalkan sekolah, tiba-tiba Mizuka muncul sambil berkata dia tetap akan menjadi gadis dan menunggu Onizuka Sensei. Wow. Untuk membuktikan hal itu, dia kemudian memperlihatkan anunya, kemudian melempar kancut segar miliknya dan itu membuat Onizuka Sensei bahagia. Dan belum tamat, sampai jumpa di video selanjutnya.